Sebenarnya dijebak. Karena awalnya cuma cemplungin ngobrol. ibaratnya. Oh iya. Bener-bener ke dunia ininya, jaringannya. Dan Ini satu emang- hal yang saya ini Pak, yang jadi masih pegangan sampai saat ini, Iya. jangan pernah merasa kita udah paling jago. Iya. Yang saya rasain itu ketika lulus itu tuh pertama Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Back wabarakatuh. to IT Home ya. Kita ketemu lagi di channel TKJ SMK Negeri 4 Bogor di segmen Apa Kata Alumni ya. Mantap. Nah, hari ini nih saya seneng banget nih karena bisa ketemu atau bukan ketemu sih, mendatangkan ya. Datangkan. Alumni yang very famous lah di zamannya. Ya lumayan dikenal banget lah, nggak ada yang nggak kenal kamu ya kayaknya ya, zaman itu ya, angkatan itu ya, kayaknya sih. itu Kayaknya. ya. Nah, kita langsung aja deh kayaknya perkenalkan ya, alumni siapa, tahun kapan gitu lulusnya. Oke, lihat ke kamera Pak. Iya, lihat ke sana ya. Kalau udah nggak kuat gini aja. Kalau udah nggak kuat. Baik, perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Saifur Rahman. Biasa dikenal nama panggung itu Apep. Ush, ada nama panggung. Panggung itu Apep. Jadi rata-rata kalau manggil Apep ya refer ke saya gitu. Apep ya, Ya, bukan saya- Apep ya, Apep. Apep itu bocil ya Pak. Ah, beda. Saya angkatan 7 ya Pak ya, Lupa sih, nggak tahu. Tujuh pokoknya. Lulus tahun 2018. udah 4 tahun berarti ya. 4 lulus. tahunan. Kolot oke ya. Gak usah dibahas. Nah, gini, saya sih biasa manggilnya Apep sih ya, nggak manggil saya Rahman. Jadi gini Pep. Iya Pak. Yang pertama pertanyaan saya ya, Oke. apa pertimbangan kamu mau diundang ke sini? Sebenarnya dijebak. Karena awalnya cuma ngobrol-ngobrol aja. Karena kalau saya kalau misalnya guru udah ngajakin ngobrol, pantang untuk nolak. Ay, Iya. asik. Padahal Ternyata sampai sini, dijebak. yang sini main PS. Ya, gini Beb, ya susah banget sih manggil ini alumni yang satu ini, nggak tuh alumni TKJ nih yang kalau udah lulus tuh susah dihubunginnya gitu ya. Ya mudah-mudahan sih karena sibuk sih ya. Kalau sibuk kan berarti sukses ya, insya Allah. Antara sibuk dan diteror pinjol. Beda lagi tuh. Nggak ada di Kaditus. Oke, gini Beb, kita langsung aja sih kita biasa ngobrol santai kan di Apa Kata Alumni kan. Intinya mah ngobrol apa sih? Sesuatu atau perjalanan kamu lah selama sekolah di sini di TKJ SMK 4 Bogor sampai sekarang kan udah kerja ya, Alhamdulillah berkarir. sudah kerja. Pasti kan itu ada runtunannya ya, pasti ada satu pengaruhnya dari waktu kamu sekolah di sini gitu. Nah, mungkin pertama pertanyaan klasik ya, seperti alumni-alumni yang lain. Pertanyaan pertama adalah kenapa kamu sekolahnya di TKJ waktu dulu? Milih TKJ. Milih TKJ. Iya. Pertama milih SMK 4 karena negeri. Ya, karena Sekolahnya mindset mah, sekolahnya ya. negeri. Karena pertama mindset kalau ke negeri pasti kerja dan sekolahnya bagus. Terus yang kedua, kenapa milih TKJ? Karena waktu itu Pak, passing grade yang paling tinggi itu TKJ. Jadi saya mau nyobain TKJ. Challenge itu. Iya, di challenge. Padahal mah nggak tahu Padahal nggak tahu TKJ apa. Iya, beda-beda sih alasannya tuh. Ada yang Iya, itu. salah emap jadi ke TKJ. Iya mah rada songong alasannya. Karena Pengen challenge aja tuh karena dia TKJ nilainya gede jadi kamu pengen challenge. Iya, Waktu betul, itu betul. kamu nilainya cukup bagus berarti. Kalau disebutkan nilai nggak boleh takut sombong ya Pak. Iya, Tapi maksudnya di ya. SMP lulusan 6 terbaik. Lulusan- Nanti dikat aja Pak. Lulusan 6 terbaik dari 7. Alhamdulillah gitu. Tapi sekolah SMP-nya negeri juga ya? SMP alhamdulillah negeri juga. Iya. Jadi dari situ pengen di challenge aja. Ya, bagus juga sih berarti. Cuma ya itu doang sih. Berarti kamu waktu mau masuk SMK tuh nggak nyari referensi dong? Nggak ada. Karena Atau inilah passion kamu apa waktu itu? Gitu. waktu itu tahun 2015 itu ramenya ngoprek handphone Pak. Oh, Ya. cuma nggak ada jurusan handphone sih ya? Nggak ada jurusan handphone. Nah karena orang itu identik dulu ke handphone ya ke IT ya. Ya udahlah ambil TKJ aja gitu.
Dan tadi ngelihat passing Tapi grade. suka IT. Awalnya sih nggak terlalu, maksudnya biasa aja, jadi antusias aja. Bukan tipikal yang sering ngoprek segala macam. Atau yang apa update banget enggak juga ya? Nggak biasa juga, gitu. biasa aja orang Cooper. Tradisional lah ya. Iya, tradisional dan penggemar gitu Pak. Penggemar apa? Penggemar ini sering ngeliatin orang ngoprek handphone. Oh, gitu. suka ngeliatinnya mah. tapi Tapi nggak tahu. bukan ke IT ya? Bukan. Berarti harusnya jualan pulsa kamu dari harusnya. Jadi kadit. Boleh juga idenya. Nah, gini Beb. Nah, setelah keterima ya, Iya. itu kan pasti lewat seleksi. Terus kan pasti belajar ya. Awal-awal belajar kelas 10 lah. Iya. Terus kamu gimana rasanya? Nah, Kan udah penasaran masalah challenge nilai kamu kan udah lewat nih. Iya. Terus kan udah pasti kan sekarang kebalik kamunya jadi di challenge gitu. Masuk TKJ, materinya kan pasti baru, beda sama waktu SMP. Terus gimana kamu? Kaget jadi, enggak? dulu tuh saya masih ingat dulu itu kan kaproknya Bapak ya kelas 10. Emang iya? Iya, Oh iya benar. kelas 10 itu Pak Yuda. Terus pertama kali pertemuan dari guru itu masuk ke kelas nanya, kamu ke TKJ mau apa? Nah, di saat orang lain udah punya Waktu itu jawaban. teh saya yang nanya. Iya, Bapak Emang iya? Pak Yuda. Lupa saya. Terus ada yang emang dia kayaknya SMP-nya ada inisialnya R gitu Pak. Dia anak guru. Ketika ditanya, ya dia jawab setelah lulus mau jadi teknisi ini. Oh, gitu, iya, gitu. iya. Karena dia udah diarahkan. Terus ada juga yang mau jadi hacker, ada juga yang ahli komputer. Ah, iya, iya. Saya waktu Bingung ya? itu bingung mau jawab apa gitu kan. Nah di situ shock pertama shock lagi di situ. Terus dari situ Culture shock udah- sana. Iya kali ya. Cek si Nabil. Cek si Nabil. Culture shock. Nah dari situ saya mulai cari-cari tahu tuh TKJ itu apa dan di awal kan Itu momen awalnya tuh gara-gara itu. gara-gara itu. Jadi saya baru Jadi baru sadar, ini gue ngapain di sini gitu ya. awalnya dia tuh cuman nge-challenge diri dengan ini nilai gue masuk gak sih segitu. Oh, Pak. iya. Tapi ketika masuk, waduh ternyata takut salah jurusan. Akhirnya di situ mulai nyari-nyari TKJ itu apa, nanti lulusnya ngapain gitu. Terus apa yang kamu temukan Ternyata lulusnya dari pencarian awal? dari kamu pencarian awal keren gitu Pak, jadi IT support, NOC, meskipun nggak tahu itu apa ya dulu, tapi keren aja gitu kelihatannya. Cuma kayak kalau belum ini ya, belum tertarik untuk mendalami ya. belum Baru pengen kenal ya. iya. berarti ya. Jadi kulitnya aja. Terus katakanlah inilah satu semester pertama gimana kamu sekolah kamu? Kayaknya satu semester pertama, jadi dulu tuh Pak saya mungkin ketika masuk SMK itu nggak tahu komputer kali ya. Jadi cuman kayaknya untuk buka browser, nge-close browser itu kayak susah banget gitu karena belum terlalu familiar. Emang nggak ada warnet ya di daerah kamu? Ada tapi jauh, Jarang lah ya. jarang. Akhirnya setelah di sini kan sering ngoprek gitu Pak. Jadi di tahun pertama itu saya fokuskan untuk belajar komputer dulu, perdalami itu. Ini apa cara menggunakan komputer? Cara menggunakan komputer. Iya. Terus di situ ada, jadi kalau dilihat dari pelajaran ya saya ketinggalan sebetulnya Pak saat orang-orang lain udah belajar ngerakit, udah jago gitu. Itu baru tahap pengenalan aja. Itu sih yang berat jadi juga berat berarti ya tuh. masa-masa kelas 10 kamu ya. Iya betul Pak. Itu sampai setahun ada proses itu teh. Setahun kayaknya di 1 tahun awal tuh berat banget deh. Karena beda kulturnya ya Pak ya. Tadi adaptasi. Bukan anak Jaksel ya. Jadi kali itu. Borsel. Porsel ya Pak. Bogor Selatan. Jaksel. Bogor Selatan ya mah. Nah, itu kelas 1 ya Bu, berarti lumayan juga ya. Saya baru tahu nih cerita kamu kelas 1 kamu ngerasain yang lumayan berat tuh ya. Iya betul Pak. Gitu ya, sebenarnya sih kamu salah satu yang menonjol sih karena berani sih ya dulu. Kalau saya lihat Pak aktif gitu kalau ininya mah. Mungkin ya itu di kompetensinya belum ada yang masuk ke diri kamu gitu. Cuman di umumnya aja. Iya. Terus kayaknya kamu juga anak OSIS ya waktu SMP-nya ya aktif. Pramuka ya. Pramuka Jadi ya? waktu SMP-nya pramuka. Nah, beda soalnya kalau yang aktif organisasi itu agak beda ininya. Aktifnya itu beda gitu, keberanian ngomong di depan umum beda. Nah, pas udah kelas 11 nih. Itu ada peningkatan nggak ininya lah orientasi kamu di sini di jurusan ini? Oke. Jadi waktu kelas 11 itu kan apa ya? PKL ya Pak ya?
Nah, sebelum Nah, PKL lah, sebelum semester PKL. satunya lah. Semester satunya dari situ kan udah mulai udah mulai terbiasa pakai komputer, udah terbiasa pakai Google. Jadi ketika apa-apa tuh bisa nanya ke Google, Pak. Nah, kalau bingung. dari situlah saya bisa mengakselerasi kemampuan yang saya rasa tertinggal ingin itu. tahu kamu tuh kayak ada yang bisa jawab gitu ya, si Google itu. Gitu. Jadi Tapi nilai nggak masalah nilai waktu kalau naik nilai kelas. alhamdulillah dari tahun ke tahun tinggi. Yang waktu kelas 1 ke kelas 11 Kelas 10, kelas 11 kelas 10, untuk kelas 11. kompetensi umumnya bagus, untuk ininya standar aja kelas 10. Tapi kelas yang penting 11 bisa itu ngikutin aja. iya ngikutin. Nah, terus gimana tuh kelanjutannya pas tadi yang PKL? Nah, pas ketika PKL itu kan di situ wah kebuka banget. Yang tadinya kita tuh mikirnya Ya gini lah sebelum ke situ. Kamu waktu dulu PKL pengennya di tempat kayak apa sih? Sebenarnya? Iya. Sebenarnya saya pengen PKL tuh di tempat pekerjaan yang depan komputer, Kantor. Awalnya mikirnya gitu. Tapi ternyata Waktu setelah itu diarahkan, kamu nyari sendiri nggak sih? Saya nggak tahu Oh. soalnya ceritanya kamu gimana awalnya. iya itu justru saya dipilihin, Pak ya. Iya kan itu kan dipilih ya. Maksudnya Dipilih. sebelumnya kamu nyoba nyari sendiri nggak sih? Oh iya, jadi awalnya tuh pengen di kantor yang bener-bener bonafit, yang bener-bener bagus. Kamu mah anak kantoran lah ya pengennya. Iya, tapi selain kan dulu mah yang namanya PKL tuh ada mindset buruk, Pak. Jadi yang penting beres PKL gitu. Tapi ternyata ya setelah melaksanakan PKL itu berubah lah 180 derajat. Sebelum ke situ. Iya. Kan akhirnya kan kamu PKL-nya kan ibarat dipaksa sama saya. Iya betul, Pak. Di satu tempat. Itu kamu di situ ada pertanyaan ke di kepala kamu tuh. Kok gua dipilihin ke situ sih bla bla bla. Nah, itu dia. Nah, saya belum pernah tahu nih masalah ini mah. Karena jujur aja saya tuh dulu maksa kamu supaya di tempat itu PKL ya. Justru itu, Pak. Jadi karena saya itu tadinya pikirannya pengen di perusahaan bonafit besar gitu, Pak. Terus dan kerjanya bukan di jurusan ini gitu. Oh. Karena saya itu kan tahu sendiri backgroundnya itu kurang begitu baik lah gitu kalau di jurusan ini. Tapi ketika dipaksakan ke sana, ya ketika disuruh udah dimakan ya mau nggak mau harus ditelan gitu. Iya sih, ya waktu itu kan kamu nggak ada penolakan ke saya, nggak gimana gitu. Pokoknya kamu PKL di sini aja. Nah, waktu itu kan di ISP ya. ISP, betul. Di ISP. Ya jalanin aja berarti waktu itu. Jalanin aja, karena prinsip saya guru itu jauh lebih tahu dari saya gitu, Pak. Ketika diarahin, berarti dia yang lebih tahu dari saya. Berarti mental kamu bagus lah di situnya mah. Iya. Soalnya saya nggak tahu kenapa kayak feeling saya nih bocah nih kalau di tempat ini deh. Saya udah ngebaca kamu belum menemukan ini kamu titik nyaman kamu sekolah di jurusan ini gitu. Karena masih kebagi ke sana sini. Iya, makanya saya harus cemplungin ibaratnya. Iya. Bener-bener ke dunia ininya jaringannya. Dan Makanya waktu paksa. PKL juga Bapak kan yang milih kan? Iya. Ya ibaratnya yang nggak usah seleksi lah, ibarat saya sendiri yang milih waktu itu. Itulah. Ya untungnya nggak ada penolakan sih ya. Iya, Terus karena prinsipnya gimana akhirnya akhirnya dapat sesuatu apa gitu? asik. Kalau di PKL itu kan kita ngobrolnya nggak cuman sama teman ya Pak ya. Ada juga yang karyawan yang dia udah ngerasain kerja itu seperti apa. Nah di situ saya banyak ngobrol lah sama Teknisi ya. teknisi di sana. Ternyata kalau lu sekolahnya cuman biasa-biasa aja, nanti lulus juga biasa-biasa aja. Nah dari situ saya mulai terbuka tuh ke pikiran untuk terus memperdalami ini gitu. Jadi dari situ mulai sering ngoprek, sering ke lab. Berarti waktu itu waktu PKL ilmu apa aja masih ingat nggak? Masih pertama routing statik, routing dinamik, Berarti Mikrotik. udah pakai router ya? pakai router. Manjat nggak manjat tower? Manjat tower, FO, Wireless ya? iya, wireless, fiber Oh, optic. FO juga udah masuk ya zaman kamu masuk, udah belajar. Jadi waktu itu di ISP-nya cukup besar juga ya. Dia ngehandle jaringan. Dia salah satu inilah gitu, salah satu ISP besar di Bogor. Jadi sedikit banyak belajar banyak tuh Pak soal FO, wireless. Jadi di sana Tapi bisa ngikutin ya kamu di sana, nggak keteteran gitu. karena Malah tadinya itu tambah semangat nggak sih? iya malah nambah semangat karena titik baliknya itu di sana. Ya. Jadi menemukan jati Ya diri itu sih, saya sih merasa nggak tahu, saya yakin sih dulu teh kamu tuh pasti berubah setelah balik dari situ. Iya betul Gitu. betul. Ya saya kan setelah itu kan nggak pernah nanya lagi ya kamu gimana. Cuma ya
Ya pas kelas 12-nya emang beda banget sih ini kamu. Karena saya nggak tahu udah tahu aja gitu, analisis aja gitu. Nah, kayaknya itu juga kenapa pentingnya seorang mentor tuh gitu, Pak, untuk Iya sih, mengarahkan. Ya ada feeling, ada ini juga sih. Ya walaupun saya feelingnya kuat, kalau kamunya nggak mau ngelasain juga nggak jadi juga sih. Ibaratnya Iya, kan betul, gitu ya. Itu sih. Ya itu. Jadi ke situ ya. Nah, ya alhamdulillah sih intinya bisa ngerubah itu ya. Jadi titik baliknya dari PKL. Ya itu sering banget sih saya juga ngomong kalau ke adik-adik kelas kamu itu, nanti PKL tuh jadi titik balik, kamu tambah males apa tambah termotivasi untuk belajar di bidang ini gitu kan. Nah akhirnya pas balik, apa satu hal yang bisa dibawa waktu itu? Di Satu diri hal kamu? yang bisa dibawa itu adalah pertama di sana kita belajar presentasi. Oh iya, zaman Itu, kamu Pak. mah sering itu ya. Sering presentasi karena waktu itu manajernya Bu Susan ya, betul Bu Susan. Itu tuh sering tiap Jadi kayak dilatih jadi entrepreneur gitu ya. betul Pak, diajarin juga entrepreneur. Selain itu tadi dimotivasi juga. Kalau dari merekanya kan sebenarnya ngebebasin ya, kayak ngasih fasilitas nih internet, lu mau ngeksplor apa aja boleh gitu, dan mau nanya apa aja pasti dijawab gitu. Makanya itu Pak di sana juga kita dapat mentor parah. Selain dapat materi lapangan ya, teknis ya. Teknis juga dapat kayak semangat dan ilmu-ilmu yang emang nggak dipelajarin di bangku sekolah. Benar-benar. Gitu Pak. Ya itu sih gunanya PKL kan di situ salah satunya. Nah, oke sekarang mungkin masuk ke kelas 12 ya. Kelas 12. Ada apa pengalaman apa? Kelas 12 awal itu kita berangkat itu kan Pak, Olimpiade Mikrotik ya. Iya kalau nggak salah mah, lupa saya. Iya, nggak tahu kelas 11 akhir atau 12 awal deh. Nah itu karena saya juga nggak tahu ya kenapa saya dipilih. Mungkin buat jadi orang yang tukang ngomong. Enggak juga sih. Ya kan saya udah nyiapin kamu dari kelas 11 sebenarnya. Karena kalau si satunya kan partner kamu itu kan udah dipantau dari kelas 1 ya. Emang udah bakatnya lah. Iya. Nah, tapi butuh pendamping yang ya ternyata bener juga sih feeling saya waktu itu bener. Ya cocok sama kamu waktu itu dipasang gitu. Dan Cocok. kayaknya dia kan tipikalnya teknis banget dan ngobrolnya sedikit banget. Dari Buat kamu saling banyak mengisinya gitu. Kalau saya teknisnya kurang, tapi untuk ngobrolnya, ngomongnya banyak ngomong gitu. Kayak juru bicara. Tapi kan Nggak tahu tetap ngomong. ada misinya di situ. Kenapa saya ikutkan kamu waktu itu? Supaya kamu juga mau mendalami lagi teknisnya. Gitu. betul. Saya yakin konsep mah kamu jago konsepnya. Gitu. Kalau partner kamu kan ya susah ngomong ya, anaknya pendiam, jadi butuh triggernya. Jadi kayak sering ngobrol one to Nah, one. waktu itu apa sih pengalaman kamu dapat tuh? Saya belum pernah ngobrol di masalah ini mah. Ya, Lomba waktu itu. Olimpiade Maksudnya, jaringan. buat kamu yang awalnya perjalanannya tadi kan agak keseok-seok di awal ya. Iya. Terus ada titik balik, terus tiba-tiba gue harus berkompetisi gitu. Gimana sih waktu itu tuh? Saya belum pernah ngobrol nih masalah ini. Satu hal yang saya ini Pak, yang jadi masih pegangan sampai saat ini, jangan pernah merasa kita udah paling jago. Iya, karena kalau kita jago nih, saya sebut aja bukan sombong atau apa gitu, maaf. Maksudnya di SMK 4 oke lah gitu. Tapi ketika keluar, ternyata gila ada yang jauh lebih jago dari langit gua. ada langit ya. Iya betul Pak. Yang pertama kalau dari segi itu kita jadi jangan sampai ngerasa udah menguasai ini, kita udah berpuas diri padahal di balik itu ada yang jauh lebih itu pasti. lagi. Jadi terus semangat. Tapi untuk kamu sendiri waktu itu yang tadi tuh pertanyaan kamu, kenapa gua gitu yang ini itu gimana? Nah dari situ saya baru menyadari lagi gitu ya Pak, bahwa karena awalnya dari dipaksa itu, jadi sering belajar kan bootcamp selama kurang lebih sebulan 2 bulanan ya Pak 3 ya. bulan itu. 3 bulanan. Kalau nggak salah. 3 bulanan. Nah di situ pendalaman materi. Di situ kayak dikejar banget dan akhirnya ternyata
saya tuh bisa gitu Pak. Iya. Saya juga inget sih kamu waktu itu teh kayak bener-bener apa sih yang mungkin nggak tahu ya, mungkin karena kamu merasa tanggung jawab ya, udah dikasih ini kepercayaan. Jadi kamu lebih beda sih pendalaman materi kamu. Kalau Dava kan teman kamu yang satu kan dia udah jelas lah dia banget lah mainan kayak gitu mah. Kalau buat kamu kan ada sesuatu yang lebih, ya ini mah agak dipaksa juga kan tanda kutip ya, kamunya harus inilah ikut ini. Ditambah juga pertama itu kan tadi udah dikasih kepercayaan. Yang kedua udah difasilitasi lagi. Router. Dulu kan saya belum punya laptop ya Pak ya. Difasilitasi. Ketika itu saya mikir udah difasilitasi tapi kalau nggak ngasih hasil yang terbaik gitu. Ini saya ingat sih itu ceritanya. Soalnya ini angkatan kedua kan ya kita ikut kompetisi itu ya. 2017. Nah, berkesan lah itu, pasti nggak akan lupa lah. Iya. Soalnya ya ingat tuh ya, itu tuh bergengsi lah ininya. Walaupun kita belum ngasih sesuatu yang ini ya. Tapi intinya mah setiap itu tuh kita berusaha lah nggak bentuk. Ini apa namanya? Terus yang nggak kepilih juga bukan berarti ini ya apa namanya nggak bagus. Nama kita kan pasti ngarepinnya semua siswa itu sama gitu ininya kan, kompetensinya tuh tercapai. Nanti di satu sisi lain kan pasti ada yang lebih tinggi lagi di antara mereka, berarti dia melebihi kompetensi yang harusnya di ini ya dicapai gitu kan, itu lebih bagus lagi. Nah gitu sih. Mungkin sekarang saya mau nanya ini, itu kan zaman sekolah ya Pak. Iya Pak. Saya sekarang mau bicara yang setelah sekolah nih, afternya nih. Nih menurut kamu nih ya, ini dulu saya mau nanya gini dulu. Sekarang kegiatan kamu apa nih? Saat ini kalau kegiatan utama jadi staff IT di salah satu sekolah swasta di Kota Bogor. Terus? Selain itu side hustle-nya hustle apa? Sampingannya. Side job. Side job ya. Sebagai pejuang sampingan gitu. Nyari-nyari proyekan. Tadi kuliah kan ya? Kuliah sekarang D3 sudah selesai, lagi extend S1 Nah itu Pak, saya nggak relevan sih sama pendidikan. Sama pendidikan saya sebelumnya. Nggak ini apa tuh namanya? Nggak sejalur ya? Iya nggak sejalur. Pendidikannya mah nggak sejalur, cuma passionnya masih ya? Passionnya masih. Karena tadi ternyata kalau dikawinkan antara manajemen yang sekarang. Oh gitu kamu kuliah manajemen? Kuliah manajemen pemasaran konsentrasinya dengan IT gitu. Itu tuh bakal apa ya, powerful banget gitu. Ya kayaknya kalau manajemen pemasaran gitu kan bisa masuk ke bidang apapun ya. Tapi kebetulan background dasar kamu IT kan, jadi situ. Ya bagus juga sih bener. Kadang punya background IT nggak bisa jualnya produknya kan. Iya betul. Gitu kan, bisa jualnya nggak punya produk. Ya selalu harus saring ini sih terkait gitu. Terus seberapa pengaruh nih ya, pertanyaan saya gini. Proses kamu di sekolah dengan kehidupan kamu sekarang gitu. Yang saya rasain itu ketika lulus itu tuh pertama awal ketika kita masuk ke dunia kerja gitu Pak, pasti ada aja hal yang emang nggak diajarin di sekolah. Tapi yang terpenting itu ketika di sekolah itu adalah membentuk mindset sih Pak. Apa waktu itu yang kamu bentuk mindset yang pertama kayak misalnya di sekolah kan sering ada project work apa yang kerjaan itu Pak, apa sih challenge gitu ya. Nah itu tuh ternyata ngasah kita buat selalu mencoba. Sama ketika kita nemu satu miss atau nemu satu error ya trial terus gitu Pak. Dan dunia kerja apa ya, ketika kita nemu satu masalah dan stuck, ternyata ketika nggak ada orang yang bisa ditanya, Google solusinya gitu. Ya poinnya di situ tuh artinya cara mah banyak lah ya. Caranya untuk banyak. Mencari solusi ya tadi. Kalau kita udah stuck ya. Tapi motivasi. Cuma kan yang sulit itu menumbuhkan rasa ingin mencari itu. Iya itu Pak. Yang paling sulit. Dan di sekolah secara nggak langsung diajarin itu. Iya. Iya juga sih, ini benar-benar menarik juga sih Pep. Nah, sekarang kedepannya tuh
pengennya gimana sih, kamu masih di passion di sini bidang ini, apa yang mau kamu buat lagi gitu? Oke. Kalau saya pribadi ke depannya, kalau ngelihat peluang saat ini gitu Pak, peluang jadi untuk lulusan TKJ ini kan luas banget ya Pak ya. Apalagi sekarang ada dunia digital, itu terbuka banget. Nah kalau bagi saya sendiri sekarang kan lagi ngembangin salah satu agensi digital ya Pak ya. Ke depan mungkin nyambung sama dulu mungkin saya pernah ngobrol sama Bapak ya terkait dulu tuh nyari PKL agak susah. Nah saya tuh pengen jadi bukan penyalur. Jadi nggak usah susah-susah nyari PKL ke tempat lain, ke alumni aja gitu. Nah saya tuh pengen jadi nyiptain satu perusahaan. Luar biasa. Jadi biar nanti ketika kita tuh industri itu memberdayakan ya. Memberdayakan. Dan kita tuh kalau misalnya belajar dari tempat PKL saya sebelumnya, kita tuh kayak diajarin gitu Pak, dituntun gitu. Nanti kalau lu lulus tuh nanti kayak gini loh gitu, dan dari sekarang siapin ini gitu. Ya kamu juga kan udah pernah melewati itu sih ya, iya, PKL betul. jadi ya itu lebih keren lagi sih kamu bikin perusahaan gitu ya. Nanti kamu kalau butuh tenaga ya nggak usah jauh-jauh, adik-adik kamu sendiri kan ya. Iya betul. Iya sih, itu luar biasa sih, mudah-mudahan Kedepannya iya. doain aja. Ya tahun depan lah kalau bisa, Januari tahun depan. Januari tahun depan. Insya Allah lah. Sekarang lagi ngurus perizinan PT. Wih, saya udah ngelamar tuh ke perusahaan kamu. Ada lowongan apa? Security lah mungkin. Security jaringan. Ya mudah-mudahan, ya saya sih pasti doain lah ya Pepe ya. Iya Pak. Pokoknya saya selalu seneng gitu, beda lah senengnya gitu kalau ada siswa kita yang ya entah usaha entah kerja tuh sesuai bidangnya gitu waktu sekolah gitu. Kayaknya lebih beda gitu maknanya, walaupun semuanya juga yang kalau halal mah itu kita juga semua bangga ya mencari rezeki yang halal gitu. Tapi kalau misalkan kerjanya sesuai lagi, wah itu lebih ini lagi. Beda lah feel-nya, beda. Damage-nya tuh dapet gitu. Nah, paling terakhir ini Mbak Pep ya. Nah, terakhir. Ya, karena memori tinggal dikit Pak. Siap. Paling ini Pep, terakhir ya dari kamu, ada nggak sih yang mau kamu sampaikan ke adik-adik kelas kamu dari bukit pengalaman kamu yang bisa di-share lah, atau pesan kamu yang bisa jadi ya kamu kan pernah ngalamin kesewa terus jadi titik balik bangkit, sekarang malah lagi ngejar cita-cita kamu yang lebih ini lagi kan. Apa yang bisa kamu share lah? Baik. Untuk adik-adik ya, asik adik-adik yang Dede, sekarang lagi Dede. Dede yang di dahsyat. Dan lagi kayak untuk adik-adik semuanya intinya sih pertama harus punya curiosity, rasa keingintahuan, guys. Pengen terus mencoba gitu Pak. Karena kalau boleh mengulang nih Pak. Jadi ketika dulu tuh dikasih kesempatan untuk ngasih pakai lab, ngoprek segala macam. Apalagi pagi ini kan tiba orang kalau mau ngoprek mah di lab aja gitu ya kan. Itu kalau boleh mengulang waktu itu sih yang harus yang bakal dilakukan. Jadi ketika selama masa sekolah perbanyak latihan. Terus kalau teman-teman yang ngoprek kata bahasa kita ngoprek. Ya, ngoprek. Banyak ngoprek. Kalau itu udah tahu passionnya gitu. Kalau yang belum tahu passionnya, mumpung sekarang masih muda, dicobain segala macam bidang, kayak misalnya digital marketing kan ada tuh. Terus ada yang walaupun kalian TKJ ya coba-coba RPL dulu gitu kan, karena nggak sedikit juga ya Pak ya yang lulus pindah. Nah kalau mata berancut. Tapi maksudnya kalau dari sekarang udah tahu. Tapi wajar mungkin umur segitu ini ya suka berubah-berubah ya, masih labil. Jadi coba terus intinya. Biar sampai kita tuh nemu ini nih yang ini banget gitu ya. Betul. Apalagi kalau kalian dari awal udah tahu bakatnya di situ, udah tahu passionnya di situ, tinggal ngikutin mentor. Sebenarnya mentor yang nggak usah jauh-jauh ada di sekolah gitu. Kayak guru kan itu adalah mentor terbaik gitu kan. Iya kalau tadi masih merasa bingung ya bisa ngobrol ya. Ininya mau kemana sih ininya, passionnya gitu. Itu ya Pak. Itu sih Pak. Itu juga harus tanggung jawab sama apa yang udah dipilih. Itu yang jarang orang sadari. Iya betul. Kamu kalau nggak punya rasa tanggung jawab mungkin
gimana coba? Iya. Sekolahnya. Udah, Ya kan? wah, udah kacau. Ya gitu. Ya itu sih. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang kita obrolin hari ini, Pep. Banyak sih. Oke, paling itu ya tadi obrolannya bagus banget sih, banyak yang bisa kita petik ya. Ya setiap alumni yang pernah datang di sini nih punya sudut pandang sendiri-sendiri sih, punya perjalanan ini yang unik tapi menurut saya sih ada hikmahnya gitu. Kadang kita tuh perlu mengambil satu pelajaran dari orang lain juga sih. Gitu, dan siapa tahu kita juga akan mengalami hal itu ya. Iya, betul. Mungkin kemarin waktu sekolah nggak mengalami kayak Apep gitu. Nanti pas kerja, pas usaha nanti ke depannya ada itu. Pasti kita akan menemukan satu challenge kehidupan. Nice. Obstacle itu pasti ada. Iya, obstacle udah bahasa ekspektor. Jadi gitu, pasti ada manfaatnya ya ini dari Apep ya. Asik. Dan sudut pandangnya tadi, dan ya salah satu alumni TKJ yang terbaik lah di angkatannya, di angkatan 7 ya kalau nggak salah. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan tadi bisa memberi satu pengaruh lah, minimal mikir lah. Hari ini pas lagi nonton video ini mikir, besok lupa lagi ya urusan sendiri itu mah. Terus mudah-mudahan tadi apa yang pengen cita-citakan ya tadi. Amin. Itu juga pasti berpengaruh buat jurusan kita sih. Iya. Terutama buat mempermudah nanti tempat Iya. PKL. Mudah-mudahan cepat terwujud nanti. Ya dikasih kemudahan sih sama Allah nanti. Dan Terus kita kalau- juga gampang dapat talent gitu. Nah, Iya. itu. Ya mudah-mudahan sih Udah. bisa meroyek lah ya. Siap. Itu nanti bicarakan di belakang. Nah, itu yang lebih penting sebenarnya Pep, dari obrolan hari ini. Oke, itu aja mungkin dari kita ya. Makasih perhatiannya. Mudah-mudahan ada yang nonton sih Pep. Mudah-mudahan. Iya. Nanti kalau enggak buat saya yang nonton. Kalau bisa di ini Pep, dipromoin. Siap. Mungkin itu aja. Insya Allah ada manfaatnya, insya Allah ya obrolannya, walaupun santai kita ngobrolnya. Iya. Mungkin itu aja dari saya sama Pep. Dalam ST12. Oke, makasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to IT Home.